Perkenalkan, nama saya Amin Fiano, NPM 221561198. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer pertemuan kedua. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan eh, bagaimana kita menghubungkan dua jaringan supaya bisa dapat saling terhubung. Nah, eh, jadi judulnya itu kita adalah di sini yaitu build a switch and router network. Jadi adalah membuat suatu jaringan switch dan router. Nah, itu yang tadi saya bilang jaringan yang berbeda karena kita menggunakan router dan ada menggunakan switch juga serta ada dua device yaitu PC. Oke, nah objektifnya itu yang pertama itu kita mengatur topologi dan menginisialisasi suatu perangkat. Yang kedua kita mau mengkonfigurasi perangkat dan memverifikasi konektivitas dari sehingga bisa terhubung gitu ke end device. Terus pada intinya sebenarnya kita ini mau menghubungkan dua jaringan yang berbeda menggunakan uh, adanya router dan switch serta end device-nya. Gitu. Oke, sekarang langsung saja saya akan membuat device-nya. Itu kita menggunakan router, routernya kita 4331 ya. Oke, oke. Oke, apa? Setelah itu kita buat switchnya. Kita switchnya pakai ini. Oke, oke. Setelah itu kita ganti nama. Yang di sini A, ini R1. Setelah itu kita hubungkan menggunakan chopper straight stroke. Ini file internet, di sininya FO06. Oke, setelah itu 5 di sininya 3 bit 001, sini 0. Oke, nah sekarang sudah terlihat, sudah ada topologi yang telah dibangun. Um, yang di sini sudah terhubung dengan switch, tetapi yang router uh, dan switch dan serta PCB-nya belum terhubung. Nah itu karena secara default router itu harus dikonfigurasi terlebih dahulu sehingga uh, sehingga tidak bisa terhubung apabila belum dikonfigurasi. Ya, itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita mau ubah alamat IP dari PC-nya ke, ke, ke config ke setup 0. Kita salin saja di sini. Oke, oke, setelah itu di port gateway-nya 1.1. Oke, ya.
Oke, sudah ya. Kalian sudah bisa ya. Ini. Oke, oke. Setelah itu, setelah IP-nya sudah kita masukkan di PC masing-masing PC, kita mau konfigurasi routernya. Oke, kita masukkan ke modifikasi CLI. Ini udah. Oke, pertama kita mau aktifkan dulu. Kita mau masuk ke mode exec privilege mode. Kita ketikkan command n. Setelah itu kita mau masuk ke mode konfigurasi. Kita ketikkan config your terminal. Oke, sudah sampai sini. Nah, sekarang kita mau masukkan komen ini hostname 1 yang berfungsi untuk mengubah nama dari routernya. Oke, sekarang sudah terganti. Terus kita mau masukkan no IP domain lookup yang berfungsi untuk mengaktifkan DNS untuk supaya router tidak mendeteksi adanya anomali perintah yang kita konfigurasikan. Oke, setelah itu kita mau nyalakan password yang apabila kita masuk ke mode privilege mode, exec privilege mode itu ada passwordnya seperti itu. Kemudian kita mau ikan lagi line console 0. Minta ini itu berfungsi untuk mengatur apa ya? Untuk mengatur akses dan keamanan. Nah, seperti itu. Jadi line console itu berfungsi untuk mengatur akses dan keamanan ketika ada user yang ingin masuk ke perangkat jaringan. Setelah itu kita buat passwordnya Cisco. Ini apabila user ingin masuk ke router. Setelah itu login untuk menyimpan passwordnya. Nah, setelah itu ada line kita exit dulu. Tekan line VPI 04. Ini berfungsi untuk mengatur VTI ke perangkat ini melalui router, melalui telnet atau SSH. So, setelah itu ketikkan lagi password Cisco. Ini untuk save passwordnya. Salah. Tekan login. Setelah itu kita exit. Baru kita service password and nah ini untuk mengenkripsi passwordnya. Setelah itu kita mau masukkan banner MOTD fungsi untuk apabila user ada yang ingin masuk itu ada banner ini. Oke, setelah itu masukkan perintah interface G00. Itu berfungsi untuk kita mau masuk ke apa ya, masuk ke interface. Sebenarnya bukan interface tapi kita mau konfigurasi nih di pada interface gigabit internet di 0.0.0. Kita klik. Setelah itu kita tetapkan IP address serta subnet masknya. Setelah itu
Ini juga sama, menetapkan IP address V6-nya. Setelah itu ini menetapkan IP address di link IP V6 IP address di link lokal. Kemudian ini no shutdown, itu untuk mengaktifkan interface-nya. Oke, itu exit. Setelah itu kita sama lagi, kita ulang interface ke gigabit ethernet 0/0/1. So, tetapkan IP address yang sudah ditentukan di tabel atas. So, ini juga sama, menetapkan IP address V6-nya. Terus ini menetapkan update V6-nya di link lokal. Setelah itu terus exit. Setelah itu kita mau masuk lagi ke interface GEN 001. Terus kita mau buatkan deskripsinya bahwa di port ini itu adanya koneksi ke flash ethernet 05 di switch 1. Oke, habis itu exit. Oke, terus lanjut masuk ke interface V00. Setelah itu kita mau masukkan deskripsi bahwa port ini tuh connect ke host di PCB. Terus masukkan exit, keluar. Setelah itu kita mau masukkan perintah unicast. Nah, unicast routing ini berfungsi untuk mengaktifkan routing IP V6-nya pada perangkat router ini. Terus apabila tidak memasukkan prom ini, perintah ini, itu kita tidak akan bisa merutekan paket IPv6 meskipun antar mukanya udah dikonfigurasi dengan alamat IPv6. Jadi fungsi ini itu untuk merutekan, sesuai namanya itu unicast routing gitu ya. Kita exit. Setelah itu kita masukkan ini untuk savekan konfigurasi kita. Terus ini kita mau clock set atau setting waktu di perangkat ini. Oke, setelah routernya sudah berjalan, kita mau konfigurasi switch-nya. Switch-nya masukkan VN. Itu untuk masuk ke mode privilege mode. Habis itu ada configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu masukkan from hostname 41 atau mengubah namanya. Setelah itu kita mau masukkan no IP domain lookup untuk menonaktifkan DNS-nya supaya sistem atau perangkatnya tidak mendeteksi keanomalian kita untuk mengkonfigurasi dengan memasukkan perintah-perintah. Terus kita mau masuk ke mode konfigurasi di VLAN 1. Setelah itu masukkan, kita tetapkan IP address-nya. Terus kita matikan, kita aktifkan. Setelah itu kita keluar exit dari mode ini. Terus kita tetapkan IP default gateway-nya. Setelah itu nah,
IP default gateway-nya ini berguna untuk mengatur default gateway-nya yang berfungsi untuk mengirim lalu lintas ke jaringan yang lain di luar subnet lokalnya. Jadi tetapkan IP ini, IP default gateway-nya pada router untuk apa? Untuk mengirim lalu lintas ke jaringan yang lain di luar subnet lokalnya. Nah, setelah itu kita exit. Setelah itu kita keluar. Nah, untuk memverifikasinya kita coba testing. Ping 192. Oke, sudah berhasil ya. Kita mau ping dengan testingnya kan di sini diperintahkan bahwa kita harus nge-ping ke PC A ke PC B. Setelah itu from S1 ping PC B. Tapi kita tidak usah, kita langsung aja ping ke switch satunya lewat sini. Ping 192.168.1.2. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita mau ping routernya ya. Router 192.168.1. Oke, langsung bisa. Ya, seperti itu. Oke. Setelah itu di sini ada pertanyaan yang harus saya jawab. Mungkin saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah. Pada pertanyaan pertama itu jika antarmuka gigabit Ethernet 0/0/1 menunjukkan bahwa antarmuka tersebut secara administratif tidak aktif, perintah konfigurasi antarmuka apa yang akan Anda gunakan untuk mengaktifkan antarmuka tersebut? Yang tadi sudah ada di percobaan juga. Jadi setelah kita mengonfigurasi secara administratif itu ya kita masukkan seperti perintah. Nah, seperti kita mau masuk ke ini interface masuk ke sini, terus kita tetapkan IP address-nya sudah. Nah, perintah untuk mengaktifkan ini semua atau mengaktifkan G00 ini itu dengan masukkan prompt perintah no shutdown, artinya untuk mengaktifkan bahwa interface ini sudah berjalan seperti itu. Ya, jadi perintah ini kemudian kedua ya, apa yang akan terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi antarmuka G0/1 pada router dengan alamat IP 192.168.1.2. Nah, salah konfigurasi di IP 192.168.1.2 pada switch seperti ya. Pada switch. Jadi kalau kita salah dikonfigurasi di sini, itu yang terjadi adalah PC A itu tidak akan bisa melakukan ping ke PC B. Jadi pingnya itu tidak akan berjalan. Setelah itu disebabkan itu karena PCB berada di jaringan yang berbeda dengan PCA, yaitu karena kan PCB-nya terhubung ke router. Jadi router ini kan dengan switch memiliki jaringan yang berbeda. Jadi maka tidak akan bisa connecting atau tidak terhubung. Nah, setelah itu jadi dibutuhkan juga router default gateway untuk merutekan paket-paket yang dikirimkan dari masing-masing device gitu.
Nah, PCA tadi kan dikonfigurasikan menggunakan alamat IP 192.168.1.1 untuk router gateway defaultnya. Nah, setelah itu tetapi alamat tersebut itu tidak ditetapkan ke perangkat apapun yang ada di LAN. Nah, sehingga setiap paket yang perlu dikirim ke router gateway default untuk perutuan tidak akan pernah mencapai tujuannya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.